I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Utaria Fisharini dari semester 6 Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi dan risiko investasi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen risiko. Happy watching and enjoy! Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investir atau memakai. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, investasi disebut dengan investment. Lalu apa sih investasi itu? Nah, investasi adalah salah satu cara untuk mengembangkan dana atau aset yang kita miliki sekarang. Sederhananya sih, investasi ini adalah salah satu usaha yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang kita miliki sekarang untuk masa depan dengan tujuan tertentu. Menurut seorang ahli, yaitu Fitzgerald, risiko investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang. Lalu, barang-barang modal tersebut akan dihasilkan aliran-aliran produk baru di masa yang akan datang. Lalu, menurut Ensiklopedia Indonesia, risiko investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi, yaitu dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, ban cadangan, penyelenggaraan uang kas, dan yang lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya risiko investasi ini terbilang cukup unik ya? Karena apa coba? Nah, risiko investasi ini hanya berpotensi muncul di saat bank melakukan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Jadi, risiko investasi ini hanya ada di bank syariah, karena di bank konvensional mereka tidak menyediakan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Jadi itu yang membedakan risiko-risiko di bank syariah dan bank konvensional. Menurut Kamarudin Ahmad, orang-orang melakukan investasi karena 3 hal. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai usaha untuk mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, sebagai dorongan untuk menghemat pajak. Nah, teman-teman, selain dari 3 poin tadi, biasanya orang-orang juga melakukan inflasi karena adanya ketidakpastian atau banyaknya hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan ini. Contohnya keterbatasan dana, kondisi kesehatan, adanya bencana, dan yang lain-lainnya. Jadi, jika suatu saat kita mengalami keterbatasan dana atau kondisi kesehatan yang menurun, kita tidak perlu khawatir karena kita sudah berinvestasi. Jadi, itu adalah salah satu keunggulan dari investasi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja langkah-langkah untuk keputusan investasi? Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi. Nah, pada tahap ini kita harus menentukan tujuan investasi kita. Lalu, berapa kekayaan yang akan kita investasikan. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Di tahap ini, kita harus melakukan analisis sekuritas seperti melakukan penilaian terhadap sekuritas secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini, kita akan merevisi 2 tahap sebelumnya. Karena kita mungkin mengubah tujuan investasinya, yaitu berusaha membentuk portofolio baru yang lebih optimal lagi. Lalu langkah yang keempat atau yang terakhir, kita harus mengevaluasi kinerja portofolio. Jadi pada tahap ini kita harus melakukan
penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam artian tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang akan kita hadapi. Yang terakhir nih, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis investasi. Nah, di dalam investasi itu, ia memiliki 4 jenis. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya. Jadi, investasi ini merupakan penggolongan dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini terbagi menjadi 2, yaitu real assets dan financial assets. Yang kedua, ada investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi ini terdiri dari investasi autonomous atau yang berdiri sendiri dan investasi induced atau yang mempengaruhi dan menjadi penyebabnya. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Nah, investasi ini terdiri dari investasi yang bersumber dari PMDN atau penanaman modal dalam negeri dan investasi yang berasal dari modal asing. Nah, jenis yang terakhir atau yang keempat yaitu investasi berdasarkan bentuknya. Investasi ini terdiri dari investasi yang dilakukan langsung oleh pemiliknya seperti membangun pabrik dan investasi tidak langsung atau sering disebut dengan investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar modal seperti instrumen surat-surat berharga, yaitu misalnya obligasi, saham, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, sekian video tentang risiko investasi dan investasi. Semoga kalian paham ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.